Jadi kalau Allah mau mengintervensi hukum alam, dia mau mujizat, ya sudah, pindahkan saja Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai. Kenapa kamu menjelaskan pakai teori relativitas, jelaskan pakai hukum fisika? Jadi praktik cocokologi sains ini pertama dalam sudut pandang agama tidak ada gunanya. Dari sudut pandang sains juga tidak ada gunanya. Malah mungkin negatif kan? Ngapain Tuhan harus repot-repot penuhi teori relativitas? Kalau misalnya saya ajukan pertanyaan tambahan, misalnya malaikat, setan dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan secara sains tidak bang? Mereka juga tidak ada. Begini banyak. Saya pernah dengar ini orang, mungkin orang berlatar sains juga, dia mengaitkan antara Isra Miraj kan dengan mungkin fisika kuantum atau teori relativitas kan. Dibilang perjalanan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalaman kan. Jadi itu itu bisa dijelaskan secara sains, klaimnya mereka ini ya. Bisa dijelaskan secara sains menggunakan teori relativitas katanya. Relativitas ya. Time dilation begitu ya. Time dilation ini kan bisa dari kecepatan relatif atau dari gravitasi kan. Gravitational time dilation dengan relativistic time dilation. Nah, masalahnya kalau mereka mengklaim, ini bisa dibuktikan secara sains. Ini pernyataan dalam agama ini bisa dibuktikan secara sains menggunakan relativitas. Tapi relativitas ini kan untuk time dilation itu objek harus bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Nah jadi kalau Nabi Muhammad ini memang dia mengalami Isra atau ini karena bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya jasad beliau hancur duluan kan kalau dipercepat sampai mendekati kecepatan cahaya. Jadi tidak masuk akal kecepatan cahaya. Atau kalau menggunakan gravitational time dilation, ya berarti Allah itu taruh lubang hitam besar di situ. Ya bukan hanya jasadnya Nabi Muhammad saja yang hancur, sebagian bumi juga bakal hancur kan. Tapi mereka mengklaim, tidak, Allah kan dia maha kuasa, dia bisa mengatasi itu jadi tidak terjadi. Jadi Nabi Muhammad bisa tetap pindah ke Masjidil Aqsa secara utuh, apalagi Miraj kan dia sampai ke langit. Jadi dicocok logi. Masalahnya begini banyak. Kalau namanya mukjizat itu apa? Terlepas kamu percaya mukjizat atau tidak kan? Terlepas dari siapa percaya mukjizat atau tidak, mukjizat itu kan intervensi Tuhan terhadap hukum alam secara spesifik untuk kejadian-kejadian tertentu yang dikehendakinya kan. Itu maksudnya mukjizat kan. Dia mengintervensi hukum alam. Jadi kalau Allah mau mengintervensi hukum alam, dia mau mukjizat, ya sudah, pindahkan saja Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai. Kenapa kamu menjelaskan pakai teori relativitas, jelaskan pakai hukum fisika? Kalau ternyata nanti ada aspek dari teori itu yang menyebutkan ini tidak mungkin, tapi kamu berkelit lagi, tapi Allah kan maha kuasa. Ya kalau Allah maha kuasa, ya jadikan saja langsung. Mujizat langsung kan, tidak usah lagi dikaitkan dengan fisika kan. Kenapa? Kalau Allah memang mampu melakukan mengintervensi hukum alam, kenapa harus dibatasi? Artinya Allah bisa melakukan mukjizat, tapi sedapat mungkin harus tetap mengikuti hukum alam, hukum-hukum fisika. Kan tidak masuk akal. Itu jadi tidak masuk akal, ya benar. Saya punya analogi begini, anggap analogi benar. Anggap si Fulan ini kan, dia diculik, baru disekap dalam sebuah sel. Baru si Fulan ini lihat di ruangan di sampingnya, ada tergantung kunci ini. Jadi ini mungkin kunci selnya. Bisa dipakai untuk melarikan diri. Betul. Nah, ternyata ini dalam universe ini ya, Fulan ini punya alat gaib, lingkaran penembus dinding. Nah, jadi begitu. Kenapa dia tidak? Begitu pengawasnya keluar, ini Fulan, dia pakai ini lingkaran penembus dinding, lompat ke ruangan sampingnya, ambil itu kunci, kembali masuk ke selnya, simpan kembali lingkaran penembus dindingnya, baru buka kuncinya, baru kabur secara normal. Kan konyol. Ya pakai saja tuh lingkaran penembus dinding, tembus terus sampai keluar. Kalau memang lingkaran penembus dinding itu ada kan. Jadi ini cocokologi. Apa orang-orang berupaya membuktikan mukjizat dengan penjelasan sains? Ya kalau Allah itu bisa membuat mukjizat langsung saja jadi. Kenapa Allah mau membuat mukjizat tapi harus
mengikuti hukum-hukum fisika sedapat mungkin begitu loh. Fisika, iya. Jadi praktik cocokologi sains ini pertama dalam sudut pandang agama tidak ada gunanya. Dari sudut pandang sains juga tidak ada gunanya, malah mungkin negatif kan? Karena jalannya Negatif, itu betul. berbeda dengan metode ilmiah kan? Dan metode ilmiah itu dari petunjuk empiris, rasionalisasi baru kesimpulan untuk dipercaya. Kalau agama kesimpulan duluan yang harus dipercaya kan? Yang dikembalikan. Jadi cocokologi ini secara agama tidak ada gunanya, sains juga tidak ada gunanya, bahkan mungkin negatif. Jadi saya heran dengan bahkan orang-orang berilmu juga masih senang dengan cocokologi. Nah, ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan orang awam ya, yang baru belajar fisika secara populer, tapi di kalangan akademisi sendiri yang memang mendalami fisika secara mendalam, masih terjebak dengan klaim-klaim seperti ini, Bang, atau cocokologi seperti ini. Iya. Ya itulah yang saya bilang, ada ilmuwan yang coba menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan relativitas. Ya kalau Tuhan berkehendak pindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam, ya sudah. Ngapain Tuhan harus repot-repot penuhi teori relativitas? Dia berkuasa melakukan mujizat. Setengah-setengah amat sih ya. Malah kalau kita pakai relativitas akan ada muncul kontradiksi juga kan. Tuhan tidak perlu mempertimbangkan relativitas atau mekanika kuantum. Iya, dia kan maha kuasa. Berarti dia bisa lakukan apapun yang dia mau kan, tanpa harus mengikuti hukum-hukum yang dia ciptakan. Kan itulah maknanya mujizat kan. Tuhan mengintervensi hukum alam dalam kasus-kasus spesifik. Berarti dalam konteks kayak misalnya eksistensi malaikat tadi, Bang, maksudnya malaikat, hantu dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita ukurkan, baik secara teknologi yang kita miliki saat ini maupun indera kita kan. Jadi hantu, setan, iblis atau hal-hal gaib lainnya itu tidak bisa kita indera, tapi orang-orang percaya bahwa itu eksis gitu. Nah, kalau dalam sains bagaimana, Bang? Kita bisa menjelaskan itu atau adakah alat yang bisa mendeteksi keberadaan hantu-hantu ini atau setan yang ada di sekitar kita gitu? Selama tidak dikaitkan dengan fenomena empiris, ya tidak bisa kita bantah atau tidak bisa kita buktikan kan? Tidak ada cara untuk membantah hal-hal yang non empiris secara sains. Tapi kalau dihubungkanlah secara empiris, misalnya dengan santet itu menggunakan bantuan jin atau apa, ya itu bisa dibantah. Kita minta dia pembuktian juga bisa dari situ kan, minta dia pembuktian atau seperti apa, ya itu gampang. Tapi kalau belum tidak dihubungkan dengan fenomena empiris, ya tidak bisa. Berarti ternyata kalau kita ingin memperkuat keyakinan kita, ya nggak usah dihubungkan dengan sains kan? Karena pada akhirnya sains menuntut bukti kan.